Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davi Firdaus Firdaus dengan nomor NPM 21011010139 kelas G228. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menyikapi keberagaman masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, seluas apa sih sebenarnya negara kita? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Menurut data sensus BPS tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lalu pasti muncul konflik tentang keberagaman. Keberagaman masyarakat di Indonesia adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri dan dijaga dengan baik. Namun seringkali isu keberagaman menjadi sesuatu yang disikapi kritis oleh beberapa elemen masyarakat karena disinyalir dapat menimbulkan perpecahan atau disintegrasi. Hal ini pun menjadi panas ketika dibenturkan dengan perbedaan pandangan terkait hal-hal dasar seperti Pancasila ataupun agama. Jenis konflik, adapun konflik yang mungkin terjadi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya adalah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, maupun konflik antar golongan. Konflik yang pertama adalah konflik antar suku. Konflik antar suku merupakan pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku ini seringkali diakibatkan karena adanya perbedaan dari adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan menyebabkan suatu konflik di dalam masyarakat. Yang kedua adalah konflik antar agama. Konflik antar agama merupakan pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga adalah konflik antar ras. Konflik antar ras merupakan pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Disebabkan dengan adanya sikap rasialis atau memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan pada rasnya. Dan yang terakhir adalah konflik antar golongan. Konflik antar golongan merupakan pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan lain sebagainya. Namun, seperti yang kita ketahui, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Karena sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini biasa digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Adanya keberagaman di bumi pertiwi ini bahkan di seluruh dunia merupakan suatu yang sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Atau biasa kita kenal dengan istilah hukum alam. Sebagai pengingat, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Lalu pasti ada cara bagaimana meningkatkan persatuan, yang pasti juga dengan sesuai dengan syariat Islam. Adapun cara-caranya yang pertama adalah mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Yang kedua, keadilan yang objektif.
Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang ada di luar kelompok kita, terlebih yang berseberangan pandangan, sebagai musuh. Padahal ini merupakan kedangkalan pikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjudge kelompok lain sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Semua dinilai secara objektif tanpa melihat kelompok dan latar belakang yang semua disandarkan pada keadilan sesuai hukum syara. Yang ketiga, menjauhi kekerasan fisik dalam perbedaan dan lebih mengutamakan diskusi. Ketika ruang diskusi terbuka, maka akan memudahkan mencapai kemaslahatan. Dengan diskusi inilah, semua perbedaan bisa disatukan pada satu tujuan yang tentunya juga harus sesuai dengan koridor syariat. Dan yang terakhir adalah toleransi. Toleransi dalam perspektif Islam. Islam mengakui berbagai keberagaman termasuk dalam misi agama. Saling membantu dan menghormati terhadap agama lain merupakan nilai toleransi. Namun toleransi sesungguhnya dalam beragama yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam memaknai ajaran dan akidah agama lain. Jadi dapat disimpulkan jika kita dapat mengamalkan dan melakukan hal-hal tersebut, 4 cara bagaimana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka akan terciptanya rasa kekeluargaan, semangat bersatu, saling tolong-menolong, peduli pada sesama, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Menciptakan keadaan sosial masyarakat yang lebih baik, rukun, seimbang, selaras, tentram, setia kawan, aman, dan damai. Memperkecil kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.